Yang mana orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut tadi akan mendapatkan nikmat. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu untuk menjawab 3 pertanyaan tadi itu, dia pun akan mendapatkan azabul qabri, azab di alam kubur kelak. Ini sesuatu yang wajib untuk kita imani, dan ini termasuk cakupan dari rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian setelah itu nanti akan adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Nanti juga akan ada yaumul mahsyar, akan ada hari dikumpulkannya seluruh umat di suatu tempat yang sangat luas. Nanti juga akan ada yang namanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan ada yang namanya syafaat, akan ada mizan, timbangan amal, akan ada hisab, perhitungan amal, akan ada jaza, pembalasan amal, akan ada sirat. Demikian pula nanti akan ada al-jannah wan nar. Ini semuanya masuk dalam cakupan dari pembahasan rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu pembahasan yang terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir tadi adalah pembahasan yang terkait dengan naungan. Ini akan terjadi di yaumul mahsyar. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, di tempat yang namanya mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk nanti, maka Allah akan menguji mereka dengan didekatkannya matahari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahidin fayanzuruhumun nadhir wa yasmi'uhumud da'i wa yadnu minhum asy-syamsu fayablughu an-nasu minal ghammi wal kurbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Dalam hadis tentang syafaat disebutkan pula di sana tentang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk yang terdahulu sampai yang terakhir. Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin. Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk dari sejak awal Allah menciptakan makhluk, dari Adam alaihi salatu wassalam sampai yang manusia paling terakhir nanti. Fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Sehingga semua orang pun akan bisa melihat mereka. Kemudian ada seorang penyeru yang akan memperdengarkan kepada mereka apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yadnu minhum asy-syams. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dengan mereka, fayablughun nas minal ghammi wal kurbi. Kemudian manusia pun akan tertimpa oleh kesulitan, oleh kegundahan, ma la yutiqun, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan, tidak mampu untuk mereka yang ditimpa, wala yahtamilun, mereka pun tidak akan mampu untuk menerima hal tersebut. Karena matahari ketika itu didekatkan. Kemudian setelah itu pun sebagian mereka pun berusaha untuk mencari naungan karena panasnya matahari. Sebagaimana kita bayangkan di dunia ini saja, yang matahari dengan bumi yang kita tinggal padanya itu berjarak jutaan kilometer. Mungkin kita tidak akan mampu untuk berdiri di tengah tanah lapang di hari yang sangat panas dengan waktu yang lama. Tapi di yaumul qiyamah kelak, entah berapa lama kita akan menunggu hisab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan didekatkannya matahari. Sehingga setiap orang pun akan berusaha untuk mencari naungan. Akan tetapi tidak semua orang yang mencari naungan itu akan mendapatkan naungan di hari tersebut. Karena di hari itu adalah hari miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan hanyalah orang-orang tertentu saja. Di antara mereka ada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya hadis nomor 1423. Demikian pula Muslim menyebutkan di dalam sahihnya hadis nomor 91. Ini hadis yang masyhur, barangkali sering kita dengar. Tapi enggak mengapa untuk kita bahas kembali hadis tersebut.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak, yakni pada hari tiada naungan selain naungan darinya. Siapa itu 7 golongan tersebut? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imamun adilun, seorang imam, yakni seorang pemimpin yang adil. Ini yang pertama. Kita akan sebutkan secara lengkap dulu hadisnya. Nanti baru insyaallah akan kita bahas satu persatu dari 7 poin pokok tadi itu. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid, cinta dengan masjid, senang dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang berkumpul karena Allah, ataukah 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini golongan yang keempat. Kemudian golongan yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, yakni diajak untuk melakukan perbuatan keji, untuk melakukan perzinaan dan yang semisal dengannya, tapi dia menolak dengan alasan sebagaimana apa yang dia katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yani seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu dalam rangka untuk menjaga keikhlasannya, dia pun sembunyikan sedekahnya itu sampai gambarannya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai digambarkan tangan kirinya saja tidak tahu apa yang telah diinfakkan dengan tangan kanannya, karena saking rahasianya, saking betul-betul menjaga keikhlasannya, dia pun berusaha menyembunyikannya sampai digambarkan tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian, kemudian dia pun mencucurkan air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia pun menangis. Ini 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita akan bahas satu persatu dari 7 golongan tersebut insyaallah. Dari yang pertama, yakni di antara orang-orang yang akan berhak mendapatkan naungan di yaumul qiyamah kelak adalah imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Dan pemimpin ini tentunya cakupannya luas. Pemimpin yang tingkatan paling rendah itu adalah kita, kaum laki-laki, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Seorang ayah, dia sebagai kepala keluarga, berarti dia pemimpin dalam keluarganya. Dan terus dari orang-orang yang memang memiliki
hak wewenang di dalam kepemimpinan, baik itu yang tingkatan paling bawah maupun tingkatan yang paling atas. Ini cakupan yang luas tentunya. Jadi bukan cuma sekedar diarahkan kepada para pejabat, bukan. Tapi kita pun termasuk dari kategori pemimpin yang ketika kita bersikap adil dengan orang yang kita pimpin, maka fa insyaallah di sana ada keutamaan mendapatkan naungan sebagaimana apa yang Rasul sebutkan dalam hadis yang telah kita sampaikan tadi. Dan sungguh selain mendapatkan naungan di yaumul qiyamah kelak, maka orang-orang yang bersikap adil, salah satunya adil di dalam memimpin, adil di dalam menetapkan hukum, maka mereka pun akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur 'an yaminir rahman." Azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Ini dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, riwayat al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallah 'ala manabira min nur 'an yaminir rahman." Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil, maka di sisi Allah mereka itu akan disiapkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Setidaknya ada 3 keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka, orang-orang yang al-muqsitin, orang-orang yang bersikap adil. Yang pertama, Allah sediakan mimbar, maksudnya adalah kedudukan yang mulia. Sebagaimana kita tahu di dunia mimbar sudah menjadi tempat yang mulia, tempat yang terhormat, tempat untuk disampaikan perkara yang hak. Demikian pula yang bisa berbicara di atas mimbar pun bukan orang sembarangan, orang pilihan ya. Di sini menunjukkan mimbar itu adalah merupakan lambang kemuliaan, lambang kehormatan. Ini di dunia sudah menjadi lambang kehormatan, lambang kemuliaan, apalagi di akhirat kelak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mimbarnya ini pun bukan terbuat dari kayu, tapi terbuat dari cahaya. Ini juga kemuliaan yang lain. Ala manabira min nur. Bagi mereka disediakan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian yang ketiga adalah an yaminir rahman, di sebelah kanannya Ar-Rahman. Kanan ini pun juga merupakan lambang dari suatu kebaikan. Sehingga orang kepercayaan disebut dengan tangan kanan. Jadi mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dengan mendapatkan cahaya, kemudian menduduki posisi orang-orang yang terpercaya. Ala manabira min nur an yaminir rahman. Mereka disediakan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya Allah itu kanan. Sehingga tidak dinisbahkan tangan kiri untuk Allah. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, riwayat al-Imam Muslim, tidak disebutkan ada kiri, tapi wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya Allah itu kanan. Siapa itu mereka? Orang-orang yang masuk dalam kategori al-muqsitin, yang Allah sediakan mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Rasulullah SAW lebih jelas lagi menjelaskan, lebih detail lagi menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, mereka itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Mereka itu adalah orang-orang yang bersikap adil di dalam hukum yang mereka terapkan, bersikap adil kepada keluarga mereka, bersikap adil kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya mereka. Inilah orang-orang yang al-muqsitin. Inilah orang-orang yang bersikap adil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka bukan cuma sekedar naungan pada yaumul mahsyar kelak, bukan. Tapi di surga kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kedudukan yang mulia, kehormatan yang luar biasa, kepercayaan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain mereka. Innal muqsitina 'indallahi
ala manabira min nur an yaminir rahman. Yani alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Yani mereka orang-orang yang bersikap adil di dalam hukum yang mereka terapkan, di dalam bersikap adil kepada keluarga mereka, bersikap adil kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sikap adil ini adalah sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam segala keadaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Ini barangkali ayat ini sering kita dengar dalam khutbah-khutbah Jumat ya. Biasanya di khutbah yang kedua, di akhir khutbah, biasanya para khatib itu membaca ayat ini. Innallah, setelah innallaha malaikatahu, kemudian juga dibacakan ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan juga berbuat ihsan. yakni berbuat kebaikan. Ini dua perintah. Yang pertama, bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Al-adl ini termasuk dari perbuatan ihsan, tapi Allah sebutkan secara khusus penyebutan karena di sini adalah perkara yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Adil termasuk kebaikan ya, tapi Allah sebutkan di awal dan dikhususkan. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus dulu adil, baru secara umum untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Padahal adil termasuk dari ihsan, adil termasuk di antara perbuatan kebaikan. Tapi Allah sebutkan secara khusus karena memang di sana ada kemuliaan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan melakukan al-ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian di antara contoh kebaikan yang lain adalah wa ita'il qurba, yakni memberikan bantuan kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah memberikan nasihat kepada kalian, mudah-mudahan kalian akan bisa mendapatkan peringatan. Ini Quran surat An-Nahl ayat yang ke-93. Ayat yang ke-90. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil, untuk berbuat adil. Adil itu termasuk di antara perbuatan ihsan yang tentunya di sana ada kekhususan dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lain. Karena tidak semua orang itu mampu untuk bersikap adil. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman perintah untuk bersikap adil. Dan juga perintah yang lainnya. Adil di dalam berdagang, ketika berjual beli, dalam menimbang, dan juga dalam hal-hal yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ini di surat Al-An'am ayat yang ke 152. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Yani untuk menjaga hartanya mereka, bukan untuk menguasainya. Hatta yablughu ashuddah, sampai mereka itu usia dewasa, baru dikembalikan harta itu kepada mereka sesuai dengan haknya. Kemudian Allah berfirman wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah takaran dan juga timbangan dengan adil. Adil dalam hal berdagang, ketika menimbang, ketika menakar, pastikan takarannya itu takaran yang tepat, timbangannya timbangan yang tepat.
Jangan sampai kita itu berbuat curang. Ketika kita membeli, kita minta ditunaikan secara sempurna. Tapi kalau ketika kita menjual, kita kurangi takarannya. Ini namanya orang yang al-mutaffif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang-orang yang curang. Allah ancam dengan wail. Celakalah mereka orang-orang yang berbuat curang. Siapa itu mereka? Yani mereka orang yang ketika meminta takaran dari manusia, mereka minta dipenuhi takarannya, minta dilebihkan bahkan. Tapi kalau mereka menakar untuk manusia ataukah menimbang untuk mereka, mereka menguranginya. Sehingga Allah larang hal tersebut dengan memerintahkan wa auful kaila wal mizana bil qist. Tapi enggak mesti juga harus memberat-beratkan. Bolehlah dilebihkan, tapi jangan sampai mengurangi. Ada sebagian seorang yang memberat-beratkan harus pas, kurang dikit saja, akhirnya nggak jadi. Ya, nggak apa sedikit untuk dilebihkan, untuk kepada pembelinya dilebihkan, nggak masalah. Nggak mesti harus pas banget, karena kan sulit ya, apalagi kalau untuk barang-barang tertentu yang mungkin buah atau yang semisal dengannya kan sulit ya untuk pas ya, pasti nanti ada ada kelebihan. Kalau yang mau aman ya pakai timbangan digital itu ya. Tinggal dihitung nanti per kilonya berapa, dikalikan berapa gram, per gramnya berapa. Ini lebih enak. Kalau pakai timbangan manual seperti ini kan ngepaskannya sulit. Kan nggak mungkin mau beli jeruk dibelah dulu. Kan nggak mungkin ya. Beli apel ini nggak pas, ini harus pas, ini dibelah dulu. Separuh nggak pas lagi, belah seperempat lagi. Kan nggak mungkin ya. Maksudnya adalah jangan sampai kita berbuat curang dengan mengurangi takaran timbangan ketika berjual beli dengan orang. Kita melebihkan gak ada masalah sebagai bentuk sedekah. Ataukah mungkin kalau nggak mau rugi tadi pakai timbangan yang digital, karena hitungannya kan tentunya ada ya, misalkan 1030 gram misalkan, tinggal dikalikan 1 gramnya berapa. Nanti kan tinggal hitung ketemu nominalnya berapa. Ini tentunya lebih aman. Ini sikap adil salah satunya di dalam berjual beli. Allah perintahkan kita bersikap adil. Tapi Allah menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini yang saya sebutkan tadi, tidak perlu kemudian menyulitkan diri dengan mempaskan harus pas-pas banget. Ya, karena itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Mudah-mudahan meskipun di sana ada kekurangan, Allah memaafkan. Yang penting kita sudah bersungguh-sungguh untuk berusaha menunaikan takaran dan timbangan secara adil. Selanjutnya Allah menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya Allah juga berfirman wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara, berbicaralah dengan cara yang adil. Walau kana dza qurba, meskipun kepada karib kerabat. Tidak boleh terlalu membelanya, tidak boleh pula terlalu menjatuhkannya. Tapi sikapi dengan sikap yang adil. Karena terkadang ada orang yang ketika dengan orang dekatnya, dia akan lebih cenderung memberatkan. Ataukah sebaliknya, terkadang ada yang bahkan meremehkan. Ini juga nggak benar. Meskipun kepada karib kerabat, tetap kita bersikap adil. Wa bi'ahdillahi aufu, dan tunaikanlah perjanjian dengan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian itu bisa mengambil hal itu sebagai peringatan. Ini Quran surat Al-An'am ayat yang ke-152. Ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita perintah untuk adil. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada orang yang memilikinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, Allah berfirman an tahkumu bil 'adl, hendaklah kalian menghukumi dengan hukum yang adil. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik zat yang telah memberikan nasihat kepada kalian dengannya.
Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-58. Ayat yang semisal dengannya sangat banyak dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar supaya kita itu bersikap adil kepada siapapun. Salah satunya tadi adalah adil di dalam berjual beli. Demikian pula adil dalam menetapkan hukum. Antahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia maka tetapkan hukum secara adil. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada kita perintah untuk bersikap adil. Demikian pula banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara lisan Rasul memerintahkan untuk bersikap adil maupun Rasul mencontohkan di dalam kehidupan beliau bagaimana beliau bersikap adil. Sehingga ini pembahasan adil ini nggak bisa dibahas dalam satu majelis, karena ini perkara yang luas, perkara yang cakupannya luas. Demikian pula al-adillah di dalamnya itu sangat banyak. Setidaknya kita sudah mengetahui bahwasanya ketika seorang itu bersikap adil, di sana ada keutamaan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak, mendapatkan kedudukan yang mulia di surga kelak, berupa mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya Ar-Rahman. Ini suatu kedudukan yang luar biasa yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada mereka orang-orang yang alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Yani orang-orang yang bisa untuk bersikap adil dalam hukum yang mereka terapkan kepada keluarga mereka, demikian pula kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya mereka. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, saya sudah izin sama Pak Mendoro ya, saya cuma bisa sampai jam 5 karena jam setengah 6 saya ada acara untuk khitan anak saya. Jadi mohon maaf, mungkin sampai sini dulu, nanti bisa jamaah bisa lanjut dengan untuk ramah tamah di antara para jamaah yang lain sambil sarapan mungkin ya. Mohon maaf. Kemudian kalau memang ada waktu yang lain bisa kita lanjutkan pembahasan tentang adil dan juga pembahasan tentang 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan insyaallah. Mudah-mudahan akan bisa kita sampaikan di pembahasan yang lain kalau memang masih ada kesempatan. Tapi setidaknya sudah sampaikan 7 pokok tadi ya. Poin pokoknya kan 7 golongan tadi ya, sudah kita sampaikan. Rinciannya nanti insyaallah mudah-mudahan bisa disampaikan di kesempatan yang lain. Mohon maaf, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.